Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Asa, senang sekali rasanya bisa kembali menemani Anda dalam penelusuran mendalam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali. Kita lanjut lagi nih Sobat Asa, ngulik kisah dari sumber biografi Insinyur Haji Wardiasa, tokoh penting di balik swasembada pangan era 80-an kan? Nah, kali ini fokusnya ke filosofi hidup beliau yang unik banget. Apa itu? Judulnya ini loh, Ngeli Ning Ora Keli. Wah, Jawa banget ya kedengerannya. Artinya apa tuh kira-kira? Kira-kira artinya ikut arus, tapi jangan sampai kita ikutan hanyut. Filosofi ini diambil dari buku Wardiasa Menjaga Asa Industri Kimia. Penasaran kan Sobat Asa gimana filosofi ini ngebentuk beliau? Penasaran banget. Kita bedah bareng yuk, santai aja ya. Sip, mungkin sambil pantun nanti. Boleh. Jadi filosofi ngelining ora keli ini asalnya dari mana sih? Dari alam Sobat Asa, sederhana banget. Pak Wardiasa ini dapat ilham pas ngamatin aliran air jernih di pematang sawah desanya di Muntung dan Klombeyan. Oh, jadi alam itu semacam laboratorium hidup ya buat beliau. Bisa dibilang gitu, tapi fondasinya, akarnya, itu udah ditanamkan dari kecil. Sama orang tuanya ya, Pak Warnen dan Ibu Kamilin kalau nggak salah. Betul. Pak Warnen ini, tegas banget soal tanggung jawab. Nggak suka orang males. Jadi Pak Wardiasa kecil itu udah punya tugas harian. Tugasnya apa aja tuh? Ya kayak bersihin pispot, isi bak mandi, kasih makan ayam, nyapu halaman. Kata beliau, ini juga latihan biar patuh sama aturan desa, atau WET istilahnya. Disiplin dari kecil ya. Kalau Ibu Kamilin gimana perannya? Nah, Ibu Kamilin ini nggak kalah penting. Beliau nanamin nilai tanggung jawab sama kejujuran. Caranya unik loh. Gimana tuh uniknya? Anak-anaknya boleh ambil uang jajan sendiri dari tempat simpanan ibu. Tapi, syaratnya harus pas ngambilnya, nggak boleh lebih. Kalau ada sisa, ya wajib dibalikin. Wah, keren banget caranya. Langsung praktik ya? Iya, pesannya jelas banget. Jangan mengambil yang bukan hakmu. Ini jadi dasar kuat, biar nanti nggak gampang tergoda sama yang bukan haknya gitu. Bener banget. Fondasi itu penting. Nah, terus filosofi ini kepake banget pas beliau udah jadi pimpinan kan ya? Iya, diuji banget itu. Saya baca di sumber nih, waktu beliau di Pusri misalnya. Wah, godaannya luar biasa. Godaan gimana tuh contohnya? Macem-macem. Ada yang ngaku-ngaku suruhan pejabat tinggi, ada yang maksa pengen jadi rekanan sambil ngasih iming-iming, bahkan ada yang sampai ngancem segala. Waduh, tekanannya berat pasti ya? Berat banget. Tapi disinilah prinsip Ngeli Ning Ora Keli itu bekerja. Gimana beliau menghadapinya? Langsung tolak mentah-mentah. Enggak juga. Beliau tolaknya halus, tapi tegas. Yang penting, selalu pakai alasan yang jelas dan logis. Kata beliau, ada reasoning yang jelas. Oh, jadi bukan sekedar nolak arus gitu aja ya? Bukan, malah kayak memanfaatkan energi arusnya gitu. Beliau bilang kayak berselancar di zaman edan. Ombak, tantangan itu dihadapi, dimanfaatkan buat maju, bukan malah pasrah ke bawah arus negatif. Mungkin sambil bilang, wah maaf nih Pak, aturannya nggak begini. Tapi kan menolak orang kuat atau tawaran yang menggiurkan gitu resikonya gede loh di zaman itu. Gimana beliau bisa tetap ngeli, tetap ada di sistem, tapi nggak kekeli, nggak keseret masalah? Kuncinya ya di integritas sama alasan yang kuat tadi itu. Beliau nggak asal nolak, tapi dijelasin batasannya apa, aturan mainnya gimana, atau mungkin secara teknis nggak sesuai. Masuk akal. Jadi komunikasinya tetap dijaga ya? Iya, bahkan nih, ada juga loh usaha deketin lewat keluarga. Wah, lewat keluarga gimana ceritanya? Putranya, Widiatmono, waktu SMP itu kan suka banget sama motor, mobil gitu. Nah, ada kontraktor yang coba deketin, nawarin ini tuh. Terus gimana reaksi Widiatmono? Udah ngerti prinsip bapaknya belum waktu itu? Nah, itu dia. Widiatmono ini ternyata udah paham banget prinsip ayahnya. Jadi, dia tolak tawaran itu, terus langsung lapor ke Pak Wardiasa. Kompak banget ya. Terus jawaban Pak Wardiasa gimana? Singkat tapi tegas. Jangan. Itu nunjukin gimana keluarga juga ikut menjaga prinsip ini bareng-bareng. Integritas itu dibangun bersama ternyata. Luar biasa. Terus hasilnya gimana? Apa sikap lurus begitu malah bikin karirnya susah? Justru kebalikannya Sobat Asa. Sikap tegas dan berintegritasnya itu malah bikin beliau dihormati. Ada contoh nyata banget. Apa tuh contohnya? Setelah beliau pensiun, ada petinggi perusahaan Jepang, Hiroshi Hamano
dari Nisho Iwai Corp. Itu malah minta beliau jadi presiden komisaris di Kalti Methanol Industry. Wow, jadi integritas itu benar-benar dihargai ya, bahkan secara internasional. Punya nilai jangka panjang. Tepat sekali, mahal harganya integritas itu. Ada lagi nggak contoh lain, gimana beliau ngeli tapi tetap punya arah sendiri? Ada. Ini juga menarik. Waktu pembangunan pabrik pupuk Iskandar Muda atau PIM 2, Oke, PIM 2. Kenapa dengan PIM 2? ada satu komponen kunci, alat bertekanan tinggi, kodenya 123C. Nah, PT Puspetindo, ini perusahaan dalam negeri, sebenarnya mampu bikin alat itu. Wah, bagus dong kalau bisa pakai produk dalam negeri. Nah, masalahnya, ada aturan yang justru dibuat oleh Pak Wardiasa sendiri waktu itu. Aturannya bilang, alat vital kayak gitu harus punya 2 years proven experience. Maksudnya, harus udah teruji minimal 2 tahun dipakai di pabrik lain. Waduh, dilema dong ya. Di satu sisi pengen majuin industri dalam negeri, tapi di sisi lain ada aturan pengalaman yang dibuat sendiri. Terus gimana beliau mutusinnya? Nah, disinilah visi beliau kelihatan. Beliau berani ambil keputusan. Beliau izinkan penggunaan alat dari Puspatindo itu. Oh iya, alasannya apa? Kata beliau, kita harus berani mengambil resiko. Inovasi ini untuk masa depan Indonesia. Ini bukti beliau nggak cuma ikut arus globalisasi, tapi coba mengarahkan arusnya buat kemandirian bangsa. Jadi bukan cuma pasif ngikutin aturan ya, tapi aktif ngarahin demi tujuan lebih besar. Betul. Beliau dorong konsep swakelola, pengelolaan mandiri oleh anak bangsa. Makanya ada perusahaan kayak rekayasa industri, biar nggak terus-terusan bergantung sama kontrak asing model lump sum turnkey atau cost and fee yang kadang transfer teknologinya minim. Jadi, filosofi ngelining Orakeli itu nggak cuma soal jujur atau nolak godaan ya, tapi juga soal berani ambil risiko yang terukur demi kemajuan bangsa. Langkah strategis yang cerdas banget. Tepat. Dan ini didukung sama nilai-nilai lain yang beliau pegang. Kayak nerimo. Nerimo itu maksudnya pasrah gitu aja. Bukan pasrah negatif ya, lebih ke menerima kondisi apa adanya sebagai titik awal. Nggak banyak nuntut fasilitas macam-macam, terus juga loyalitas pada tujuan yang lebih besar. Intinya, beliau percaya kalau mau maju ya bangun fondasi yang kuat dulu, mulai dari diri sendiri, dari hal kecil. Jadi ingat kutipan beliau yang bilang, tidak benar bila segala sesuatu tujuan itu dapat ditempuh dengan jalan pintas. Bila ingin maju, maka bangunlah fondasi yang kuat. Wah, dalam banget pesannya. Dan relevan sampai sekarang ya. Banget. Jadi Sobat Asa, inti dari ngelining Orakeli ala Pak Wardiasa ini ya soal keluasan. Kita harus bisa ikut perkembangan zaman tapi jangkar prinsip dan integritasnya harus tetap kuat. Gitu kan. Fleksibel caranya, tapi teguh nilainya. pas banget. Kayak air di pematang sawah tadi itu. Airnya ngalir, ngikutin bentuk tanah, tapi tujuannya jelas. Ngairi sawah, ngasih kehidupan. Airnya tetap jernih. Betul. Nah, mungkin ini pertanyaan buat direnungkan nih, Sobat Asa. Di tengah derasnya arus informasi, tren, godaan, tekanan sosial zaman sekarang ini, Gimana caranya kita bisa menerapkan prinsip ngelining Orakeli ini dalam hidup kita sehari-hari, baik di kerjaan, studi, atau pergaulan, supaya kita tetap punya arah, nggak gampang kebawa arus, dan nggak kehilangan diri sendiri. pertanyaan yang bagus untuk refleksi kita semua. Oke deh, jangan lupa ya Sobat Asa untuk terus stay tune. Kami pasti akan hadir lagi dengan topik-topik lain yang nggak kalah unik dan menarik tentunya. Siap-siap ya, mungkin nanti kita beneran pantun nih. Siap. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.